menghadap kepada Rasulullah. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah, membaca sholawat. Kebesaran Rasulullah dengan kita membaca sholawat ke Rasulullah, walau riaan, walaupun kita riak, ada maksud lain, karena melihat kebesaran Rasulullah dengan membaca sholawat akan diterima oleh Allah. Sampai Al-Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar dipertanyakan oleh seorang murid, bagaimana buat saya wahai guru, dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kesalahan-kesalahan, yang baik buat saya itu apa? Membaca istighfar apa sholawat? Dijawab, yang lebih baik baca sholawat. Sedangkan secara logika, kamu itu banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar. Ini tidak. Istighfar kamu itu yahtaju ila asfi istighfarin. Istighfar kamu itu masih memerlukan 1000 kali istighfar. Belum tentu kamu istighfar kepada Allah. Makanya setengah ba'dul aulia, setengah wali tidak berani membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Enggak berani. Saya mohon ampun. Betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah, kamu istihza. Enggak berani. Yang ada itu tidak mohon ampun, tapi Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, ampuni. Saya enggak mohon kayak saya ini orang pandai-pandai aja mengaku mohon ampun. Memang betulkah kamu? Sampai begitu akhlaknya. Ini ba'dil aulia. Tapi tetap kelas tinggi lagi wali, dibimbingnya oleh ulama thariqah. Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim. Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan di situ. Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Kenyataannya kamu tidak kok. Tapi kalau kamu baca astaghfirullahalazim, kamu larikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimah ini. Minta dukungan Rasulullah. Ini ikut. Okay, you understand? Ya, ikut. Karena itu dijawab oleh para ulama, baca sholawat. Kenapa? Karena kamu kalau sholawat sudah berKKN dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sejelek-jelek saya wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa mengingkari bahwa saya walaupun bagaimana termasuk umatmu wahai Rasulullah. Enak kan? Sholawat. Sampai ulama mengatakan, sealim bagaimanapun, engkau bisa membaca kitab bagaimanapun, dan engkau kerjakan di kitab itu doa-doa, diberi pahala oleh Allah, tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah kecuali sholawat. Jadi orang thariqah itu mencari rahasia dan nur yang terselip di dalamnya. Jadi sholawat itu ngikut. Begitu sudah mengikut sholawat, dibanguni semua guru-guru, digiringnya, diarahkan untuk bersama-sama menuntun kita ke Rasulullah dengan membaca sholawat. Kita ikut Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Coba, wahai Muhammad, apakah belum melapangkan hatimu? Sudah wahai Allah. Coba kita juga begitu akan melihat alam nashrah laka sadrak. Nanti waktu khususi, iya ya Allah, seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad, lapangkanlah hati saya ya Allah. Gitu, manja. Orang thariqat itu manja, tapi sesudah istiqomah, nggak istiqomah kok manja. Gitu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Apakah saya tidak telah meletakkan mengampuni dosamu wahai Rasulullah? Iya ya Allah, saya juga deh ya Allah, saya juga. Gitu orang thariqat, saya juga deh. Nah, ikutin deh, udah ngumpul nih. Begitu. Allazi anqadha telah sudah nggak mampu, sudah patah semua ini kemampuan kita.
Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Wahai Muhammad, apakah saya tidak telah mengangkat sebutan-sebutanmu? Kalau ada la ilaha illallah mesti ada Muhammadur Rasulullah, ya kan? Kalau sampai Nabiullah Adam, ya kan, bisa berwasilah kepadamu dengan melihat setiap apapun yang di aras, yang di surga, nampak nama Allah, mesti ada nama Nabi Muhammad. Saya lebih khusus, wahai Rasulullah, angkatlah saya. Tapi namanya hidup, walaupun bagaimana akan menghadapi suatu kegoncangan dalam kehidupan. Betul apa tidak? Diulang 2 kali di ayat ini, innama ala usri yusra, innama ala usri, sampai 2 kali. Sesungguhnya, percayalah yang mantap sama Allah. Sudahlah, sesudahnya ada sesuatu kesusahan, kerepotan, mesti ada jalan keluar. Sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini mudah goyah. Gimana? Telah berhasil apa tidak perjuangannya ini? Yai, kok kalau dilihat-lihat kok innama al usri yusra, innama al usri yusra. Saya kok nggak pernah yusra, kok usri terus, ini ya apa ini? Karena saya jadi usri jadi usrak terus. Ngusrak terus saya ini. Ayo ngomong. Ya, gimana kok sampai tidak berhasil semua ini? Ya, zaman dulu semuanya serba mudah, kita susah. Sekarang kok kenyataannya seperti ini Indonesia. Ini makin susah apa makin gimana ini kesempatan? Saya nggak ngomong soal susah, makin ada kesempatan nggak kita ini mau masuk ini? Nah, urusan apapun, bisnis apapun. Coba ngomong. Nggak bisa menjawab. Ya. Sekarang kita ini kayak main apa? Nopo? Kartu. Nopo cara bahasa Inggris apa? Gambling. Iya. Iya. Kita kayak main. Sekarang kita menghadapi kayak orang main apa? Spekulasi terus. Betul-betul kembali kepada takdir Allah sekarang kita. Nasib-nasiban. Iya. Jadi menteri sedikit sudah seneng, jatuh lagi. Kan bingung kita ini. Ayo ngomong kalau udah begini. Nih Pak Sofyan jadi menteri tapi besok turun, bingung. Wis karuan becak bae. Iya, bisa dikasih tahu. Iya. Ini gambling ya kita ini ya, main terus ini kita. Nah, coba ya apa kalau udah begini? Hah? Tidak pasti. Keadaan kita ini masih begini terus Pak Arifin ya. Nah, tidak mau kemana arah kita ini? Ya kan ya? Coba mau kemana nih? Ya, sama Allah sih sabar. Sama Allah itu nerima. Sing gawe ruwet iki sing bang gregetno. Mau tak peting bae rasane itu. Lah, ini permasalahannya. Kalau saya sih dalam menghadapi masalah ini, saya lihat dalam suatu hadis riwayat Imam Al-Muwatta. Ya, dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ada satu hadis, kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak enggak kira-kira ini? Hah? Apa? Yang enteng loh. Enteng enggak enteng itu bukan masalahnya, hatinya. Sesuatu yang enggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati, dibuat enteng apa dibuat abot. Ayo ngomong. Nah, ya, diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya. Sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah, tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat, masuk liang kubur, dijemput oleh orang-orang yang soleh.
dibawanya menghadap kepada Allah, bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini nih, gimana? Gak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan, makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar. Tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahuhu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu. Oh, saya punya sesuatu, saya dulu habis, surga kamu udah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu, ya, dengan kadang-kadang gimana nih Yai, zikir pun sampai mau patah leher nih, kok nggak lancar-lancar. Ya kan, kok begini-begini, kenapa? Itu sih orang nggak pernah sembahyang, oke-oke aja nih, hotelnya makin tinggi, ini ikut Yai kok tambah begini nih, gimana nih? Wah, gua mau cari guru lain deh. Wah, iki mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah. Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada, Rasulullah SAW itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang nggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah SAW begitu hebatnya, gagahnya, naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya. Kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo.